Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Renungan kita pagi hari ini kita ambil di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 28 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Bapak Ibu Saudara-saudari, apabila iman akan membuka pintu kepada mukjizat Tuhan, maka kebimbangan akan menenggelamkan kita ke dalam keterpurukan. Iman dan kebimbangan merupakan dua hal yang bertolak belakang satu sama lain. Sebagai akibat, bila kita memperteguh iman kita, maka iman itu akan mengikis kebimbangan. Sebaliknya, bila kita membiarkan kebimbangan merajalela, maka kebimbangan tersebut akan menumpulkan iman. Oleh karena itu, bila iman memungkinkan kita untuk mengalami mukjizat Tuhan, maka kebimbangan yang menumpulkan iman akan menghalangi kita dari mengalami mukjizatnya. Bahkan lebih lagi, kebimbangan akan mengakibatkan kita terperosok kepada persoalan yang lebih dalam. Dampak dari iman dan kebimbangan itulah yang dialami Petrus seperti yang dicatat di dalam Matius pasalnya yang ke-14, karena ia percaya kepada perkataan Yesus, yaitu "Datanglah", maka mukjizat pun ia alami. Seperti yang ia harapkan dan sesuai dengan perkataan Yesus, maka Petrus pun berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Namun, begitu kebimbangan menguasai dirinya, maka sebaliknya dari berjalan di atas air, ia pun mulai tenggelam. Hal ini menjelaskan pentingnya untuk menjaga diri agar kebimbangan tidak mengikis iman kita terhadap janji Tuhan, supaya dengan demikian setiap langkah kehidupan yang kita alami merupakan langkah-langkah dalam mukjizat-Nya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Adakah hal-hal yang membuat kita merasa bimbang terhadap janji Tuhan? Apakah yang harus kita lakukan? Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu senantiasa benar dan dapat diandalkan. Engkau menjamin firman-Mu dengan kuasa dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah dan melampaui segala keadaan. Tidak ada yang mustahil bagimu dan tidak ada janjimu yang Engkau ingkari. Apapun yang Engkau katakan pasti akan terlaksana dengan sempurna pada waktunya. Tolonglah aku untuk mempercayai diri-Mu dan firman-Mu. Teguhkanlah imanku, sebab iman kepadamu dan ketaatan kepada firman-Mu akan membuka pintu mukjizat bagi hidupku. Tuhan, ampunilah aku atas kebimbangan yang masih ada dalam hatiku terhadap kuasa dan kesetiaan-Mu. Hapuskanlah itu dan gantikanlah dengan penyerahan diri secara sepenuhnya kepadamu, dengan berharap kepada janji-Mu akan menyerahkan hidupku di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah dan sertai diriku. Topanglah setiap langkah serta keputusan yang kuambil dengan kesetiaan-Mu. Izinkanlah aku untuk mengalami mukjizat dan kebaikan-Mu, supaya dengan demikian nama-Mu dimuliakan melalui hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penolongku, aku berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kami akan menyediakan waktu berdoa bagi setiap pokok-pokok doa Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.